Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dalam rangka ujian akhir semester. Hasil penelitian ini dengan judul Analisis Digital Innovative Entrepreneurship pada PT Goto, Gojek Tokopedia terbuka. Pertama terkait gambaran umum perusahaannya. Gojek merupakan perusahaan teknologi berbasis platform yang didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dengan tujuan awal mengatasi permasalahan transportasi ojek yang tidak terorganisir, tidak transparan dari sisi tarif, serta sulit diakses. Transformasi ini dimulai pada tahun 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan integrasi layanan secara real-time. Nah, kemudian berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan on-demand, pembayaran digital, hingga logistik. Membentuk perkembangan strategis terjadi ketika Gojek tergabung dengan Tokopedia dan membentuk GoTo. Integrasi ini menciptakan ekosistem digital yang mencakup mobility, delivery, e-commerce, dan fintech dalam satu platform. Model bisnis yang digunakan adalah multi-sided platform, di mana Gojek berperan sebagai intermediary atau pihak yang berada di tengah-tengah yang menciptakan nilai melalui interaksi antara konsumen, mitra driver, dan merchant. Selanjutnya terkait bidang usaha dan target pasarnya. Bidang usaha Gojek ini mencakup seperti produk-produk yang diketahui, GoRed dan GoCar sebagai core service-nya. Lalu ada GoFood untuk layanan pesan antar makanan, layanan GoSend untuk logistik, GoPay untuk uang digital, dan GoMart dan GoShop untuk layanan kebutuhan sehari-hari. Target pasarnya dari Goto ini ada tiga, yaitu konsumen digital urban yang membutuhkan layanan cepat, praktis, dan cashless, UMKM, serta mitra driver sebagai layanan basis gig ekonomi. Mengapa saya memilih Gojek dalam subjek dalam penelitian ini? Karena Gojek merupakan pionir super app di Indonesia. Selain itu memiliki dampak besar terhadap digitalisasi UMKM dan inklusi keuangan. Yang ketiga, menggunakan model platform dengan network effect yang kuat. Dan yang keempat, Gojek merupakan contoh nyata transformasi dari startup menjadi dekakorn. Bentuk-bentuk inovasi digital yang diterapkan oleh Gojek, yang pertama, super app-nya itu sendiri, serta membangun ekosistem digital. Yang kedua, fintech berupa GoPay sebagai platform enabler-nya. Dan yang ketiga, pemanfaatan big data dan AI. Yang keempat, cloud computing dan microservices architecture. Yang kelima, digitalisasi UMKM gitu. Lalu bagaimana peran teknologi dalam pengembangan usaha di studi kasus Gojek ini? Nah, teknologi sangat berperan, yaitu sebagai core infrastructure yang menghubungkan multi-sided market secara real-time, enabler inovasi produk melalui perkembangan fitur berbasis data, alat efisiensi operasional menekan biaya transaksi, dan sarana ekspansi pasar tanpa batas geografi, aset light model. Dengan demikian, teknologi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Terus bagaimana sih dampak inovasi digital terhadap daya saingnya? Yang pertama, terbentuknya network effect yang meningkatkan nilai platform itu sendiri. Yang kedua, peningkatan customer retention melalui integrasi layanan. Yang ketiga, diferensiasi berbasis ekosistem, bukan hanya harga. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi. Dan yang terakhir, pemberdayaan UMKM yang memperkuat positioning brand. Nah, kita akan masuk ke analisis bisnis model canvas-nya. Kita akan membahas eh, 9 pilar utama dari BMC. Yang pertama, customer segment. Segmen konsumen dari Gojek ini ada end usernya atau konsumen akhir, mitra driver, yang ketiga ada merchant, dan yang keempat pengguna layanan keuangan digital. Selanjutnya terkait value proposition, nilai utama yang ditawarkan Gojek di sini adalah kemudahan, kecepatan, dan integrasi layanan dalam satu aplikasi. Nah, Gojek juga menyediakan peluang pendapatan fleksibel melalui sistem berbasis aplikasi. Dan itu dengan integrasi dengan Tokopedia dalam sistem GoContent. Lalu pada pilar channels, aplikasi mobile sebagai kanal utama interaksi dan transaksi. Eh,
Lalu platform digital marketing seperti media sosial, notifikasi aplikasi, dan email marketing. Yang ketiga, kemitraan merchant dan driver yang berfungsi sebagai touch point layanan langsung pada konsumen. Yang keempat, promosi digital dan program loyalitas untuk meningkatkan engagement pengguna. Lalu terkait customer relationship, self-service yang diterapkan oleh Gojek memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Yang kedua, customer support dengan berbasis digital melalui chat dan help center. Yang ketiga, program loyalitas dan promo personalisasi berbasis data pengguna. Yang keempat, sistem rating dan review untuk menjaga kualitas layanan. Selanjutnya, sumber pendapatannya atau revenue streams. Pertama, dari komisi transaksi, layanan transportasi, pengantaran makanan, dan logistik. Yang kedua, biaya layanan, ada dari service fee yang dibebankan kepada konsumen, merchant fees dari UMKM yang bergabung dalam platform, lalu ada pendapatan dari fintech melalui GoPay, PayLater, dan layanan keuangan lainnya. Yang kelima, dari iklan dan promosi merchant dalam aplikasi. Di resource-nya, yang pertama, platform teknologi dan aplikasi sebagai core infrastructure. Yang kedua, big data dan algoritma AI untuk analisis perilaku pengguna. Yang ketiga, jaringan mitra driver dan merchant sebagai operational backbone. Keempat, brand dan user base yang kuat di pasar Indonesia. Lalu, yang kelima, ekosistem GoTo yang mendukung sinergi layanan. Untuk key activities, yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi, manajemen ekosistem mitra driver dan merchant, pengolahan analisis data pengguna untuk personalisasi layanan, yang keempat digital marketing dan promosi untuk akuisisi serta retensi pengguna. Yang kelima inovasi produk dan fitur baru secara berkelanjutan. Key partnersnya siapa saja? Yang pertama ada mitra driver sebagai penyedia layanan utama, merchant sebagai penyedia produk dan makanan, lalu perusahaan teknologi dan cloud provider untuk infrastruktur digital, institusi keuangan untuk pengembangan layanan fintech, dan yang kelima Tokopedia dalam ekosistem GoTo itu sendiri untuk layanan integrasi layanan e-commerce. Dan terakhir terkait cost structure-nya, terdapat biaya pengembangan dan pembayaran teknologi, lalu biaya pemasaran informasi untuk akuisisi pengguna, insentif mitra driver untuk menjaga suplai layanan, yang keempat biaya operasional dan customer support, serta yang kelima biaya keamanan data dan infrastruktur cloud. Lalu strategi-strategi apa yang digunakan oleh Gojek? Yang pertama ada strategi inovasi digital dan nanti akan kita bahas strategi pengembangan dan ekspansi bisnis. Untuk inovasi digital, strategi yang digunakan adalah platform integration untuk meningkatkan nilai layanan. Lalu yang kedua continuous innovation melalui pengembangan fitur baru. Yang ketiga open ecosystem dengan melibatkan mitra dan merchant. Yang keempat data driven strategi dalam pengambilan keputusan. Lalu untuk strategi pengembangan dan ekspansi bisnis, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia untuk menciptakan sinergi mobility. Tenggara juga dilakukan untuk memperluas pasar. Lalu penguatan layanan keuangan digital seperti paylater dan layanan investasi. Yang keempat, diversifikasi layanan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan aplikasi. Nah, tantangan dan risiko yang dihadapi Gojek tentunya yang pertama persaingan ketat dengan Grab dan hal ini berbagai lini layanan. Yang kedua, regulasi pemerintah terkait tarif, sales mitra, dan fintech. Ketiga, tantangan profitabilitas akibat strategi subsidi untuk akuisisi pengguna. Yang keempat, risiko keamanan data dan privasi pengguna. Yang kelima, ketergantungan pada ekosistem yang kompleks. Nah, berikut merupakan pelajaran yang dapat dipetik dari studi kasus pada analisis digital inovatif entrepreneurship dalam studi kasus Gojek. Yang pertama, problem solution fit. Bisnis harus berangkat dari permasalahan nyata agar memiliki value proposition yang kuat. Yang kedua, platform thinking. Membangun platform yang menghubungkan berbagai pihak lebih scalable dibandingkan model linear. Lalu yang ketiga, data sebagai aset strategis. Pengambilan keputusan berbasis data meningkatkan efisiensi dan akurasi strategi. Yang keempat, ekosistem dan kolaborasi. Kolaborasi dengan UMKM dan mitra menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Lalu yang kelima, user experience sebagai keunggulan. Maksudnya di sini adalah kemudahan pengguna aplikasi meningkatkan retensi pelanggan. Lalu inovasi berkelanjutan. Perusahaan digital, dalam hal ini perusahaan teknologi, harus beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir, model bisnis aset light. Ekspansi dapat dilakukan tanpa investasi aset fisik besar. Model teknologi ini biasanya khusus di perusahaan-perusahaan teknologi.
Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.